Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, luar biasa ya. Berjumpa lagi dengan saya Pak Heram Atahudi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Ya. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Ya, Mas Rio, silakan pimpin doa ya. Untuk mulai kegiatan materi ini, mari kita benar-benar dan jangan masing-masing mulai. Selesai. Ya. Setelah kita berdoa, saya mau tanya kepada kalian, apa ada yang tidak masuk pada kesempatan kali ini? Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang subbab dari teks laporan hasil observasi, yaitu tentang kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang bagaimana kita menganalisis teks LHO. Tetapi kalau sekarang kita akan membahas tentang bagaimana menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Nah, berikutnya ini adalah capaian pembelajaran dari kesempatan pertemuan kali ini ya. Dari peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau diksi. Peserta didik mampu menulis teks eksposisi, hasil penelitian dan teks fungsional dunia kerja. Peserta didik mampu menggunakan satu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Ini adalah capaian pembelajaran pada semester ini. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun kerangka teks LHO dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Untuk manfaat pembelajarannya, itu adalah supaya peserta yang pertama ya, supaya peserta didik dapat mengetahui tentang manfaat-manfaat objek yang akan diobservasi. Yang kedua, supaya bisa mengerti, supaya peserta didik yang maksudnya bisa mengerti bagaimana menulis kerangka teks LHO sebagai langkah awal dalam menulis teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, yaitu adalah supaya peserta didik memahami dasar-dasar apa saja yang dibutuhkan dalam pengamatan untuk menulis kerangka pada teks laporan hasil observasi. Nah, ini penilaian pembelajarannya. Ada beberapa aspek yang akan saya nilai terkait dengan materi membuat kerangka teks LHO ini. Yang pertama, yaitu adalah kita yang aspek yang dilakukan itu adalah definisi objek. Yang kedua, klasifikasi objek. Yang ketiga adalah objek atau habitat, objek atau habitat yang akan diamati. Terus selanjutnya yaitu adalah manfaat objek yang diamati bagi kehidupan manusia. Untuk skornya nanti ada skor 1, 2, 3, 4 sampai 5. Dengan kurs sangat kurang, cukup, baik dan sangat baik. Ya, ini adalah penilaian keterampilan. Selanjutnya, ini adalah penilaian observasi atau pengamatan yang diambil dari ranah sikap kalian nanti ketika mengikuti pembelajaran. Yaitu ada sikap yang akan kita nilai atau aspek yang akan dilaporkan itu bagaimana kalian nanti berpikir kritis dan gotong royong dalam bekerja sama melalui kelompok kalian. Dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5 dengan kurus sangat kurang, cukup, baik dan sangat baik. Ya. Seperti itu ya, paham ya? Nah, selanjutnya saya mau tanya pada kalian. Tentunya kalian tidak asing dengan objek ini. Ini adalah merupakan sebuah bunga. Bunga apa ya? Bunga mawar ya. Kenapa kalian mendefinisikan ini sebagai bunga mawar? Kenapa? Apa yang khas dari bunga mawar? 1, warnanya ya. Warnanya mawar itu identik dengan mawar merah. Walaupun ada warna yang lain, tapi identik atau khas dari mawar itu yang terkenal itu adalah warnanya. Ini adalah dari bunga mawar. Silakan kalian buat kelompok ya. Sudah dibuat kelompok? Sudah ya. Apakah kalian ingin tahu bagaimana cara menulis kerangka teks LHO? Ingin tahu ya? Ingin ya. Ini ada video pembelajaran
bagaimana langkah-langkah menulis teks LHO. Diperhatikan ya. Menyusun dan menulis kerangka laporan hasil observasi. Sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak berapa? Yuk dengar. Ya, berikutnya adalah pohon D. Ini adalah evaluasi. Contoh laporan hasil observasi kali ini adalah pohon T. Ada dua tabel yang harus kalian perhatikan. Pada tabel pertama, pertama, pernyataan umum berisi A. Definisi. Pohon T yaitu pohon yang hidup alam bebas yang dimanfaatkan daunnya untuk membuat minuman. B. Klasifikasi. Bagian pohon T terdiri dari Nah, itu adalah bagaimana video pembelajaran tentang cara menulis teks kerangka teks laporan hasil observasi. Sudah diamati tadi? Ya. Sudah paham belum? Ya. Objek apa yang diamati dalam video tersebut? Teks ya, teks ya. Jadi kalian sudah paham ya? Sudah paham ya? Berarti ya? Nah, ini selanjutnya ini adalah langkah-langkah menulis kerangka teks LHO. Kita kaji dulu dari poin-poinnya, poin-poin dalam penyusunan teks laporan hasil observasi. Siapa yang mau membaca ini? Silakan, siapa? Ya, Tio, silakan berdiri. Baca yuk. Poin-poin dalam penyusunan teks laporan hasil observasi. 1. Melakukan observasi terhadap objek. 2. Menentukan teks LHO. 3. Menentukan pernyataan umum. 4. Menentukan deskripsi bagian atau mendeskripsikan bagian pada objek. 5. Menentukan deskripsi manfaat pada teks LHO. Nah, ada 5 langkah ya. Ada 5 langkah yang harus dibaca yuk dalam poin-poin penyusunan teks laporan dan observasi ya. Yang pertama, kita harus melakukan observasi terhadap objek. Yang kedua, menentukan judul dari teks LHO. Yang ketiga, menentukan pernyataan umum, menentukan deskripsi bagian, dan menentukan deskripsi manfaat. Itu adalah menurut kita. Selanjutnya, yaitu adalah yang perlu diperhatikan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kerangka teks laporan hasil observasi. Siapa yang mau membaca? Ya, benar, silakan, benar, dibaca. Saya untuk diperhatikan dalam teks laporan hasil observasi. 1. Observasi ditulis secara objektif. 2. Penulisan dari pengamatan harus spesifik. 3. Menulis tentang tujuan laporan harus berada dalam konteks yang bersifat faktual. 4. Penulisan dalam kerangka teks laporan harus sesuai dengan struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, itulah ya hal-hal yang perlu diperhatikan setelah dibaca debat ya. Yang pertama, observasi harus ditulis secara objektif. Dan namanya objektif itu adalah apa adanya, sesuai dengan fakta. Ya. Kalau penulisan pengamatan harus spesifik. Spesifiknya bagaimana? Nah, dalam teks LHO itu ada yang namanya deskripsi bagian. Jadi spesifiknya di situ. Oh, ternyata objek misalnya yang kita amati tentang apa? Misalkan tentang teh. Oh, teh ini bentuknya seperti ini, daunnya seperti ini, warnanya seperti ini. Nah, itu adalah harus spesifik. Ya. Dalam poin 2 harus spesifik. Yang ketiga, menulis tentang sebuah laporan harus berada dalam konsep yang bersifat faktual, sama seperti objektif ya. Faktual berarti sesuai dengan fakta atau sesuai dengan kenyataan. Terus yang keempat, yaitu adalah penulisan dalam kerangka teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang teks LHO sebenarnya apa kemarin yang kita bahas? Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga yaitu adalah deskripsi manfaat. Itulah bagaimana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis kerangka teks. Nah, ini ada contoh bagaimana pembuatan kerangka teks LHO. Kalian amati ya, kalian amati dan kalian pahami. Ini saya ambil contoh tentang manfaat bunga anggrek. Manfaat bunga anggrek yaitu adalah seperti ini ya, bisa kalian amati ya. Ada pengertian bunga anggrek, ada klasifik bunga anggrek, ada objek dan habitat bunga anggrek.
dan yang keempat adalah manfaat bunga anggrek untuk manusia. Saya amati ya. Terus selanjutnya, nah, ini tugas kelompok, ya tugas kelompok untuk kalian sudah saya siapkan. Nah, kalian akan menulis kerangka teks terbaru tentang objek di bawah ini. Nah, sembari kita sembari kita kalian menulis kerangkanya, saya sudah membawa objek bunga mawar, ya, sesuai dengan objek yang kita bahas yaitu adalah bunga mawar. Silakan kalian amati bunga mawar ini. Silakan diamati. Nanti kalau sudah, silakan bunga mawar itu diberi ke kelompok yang lain. Ya. Sudah? Nah, ini saya sudah siapkan lembar kerja buat kalian untuk menulis kerangka teks terbaru. Bentuknya seperti ini. Di sini ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Silakan nanti kalian kerjakan di kolom ini ya. Jangan lupa nama anggota kelompok itu. Jangan lupa nama anggota kelompok itu. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak ya, tidak ada ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada ya. Oke, silakan dibantu dulu. Nah, baik, kalau sudah selesai untuk mengerjakan, silakan kalian selanjutnya, yaitu silakan kalian presentasikan hasil karyamu. Silakan, siapa yang berani untuk membaca hasil karyanya? Ya, oke, silakan berani. Silakan dibaca dengan keras ya. Silakan dibaca. Bahwa adalah termasuk jenis tumbuhan tertentu yang berbesar di memiliki nama alif kota Sahai. Gunung awal adalah salah satu negara yang memiliki populer yang merupakan tanaman cuma dari jenis gunung kota. Ya. Gunung awal juga biasanya sering menggunakan cara-cara itu seperti ada ungkapan untuk orang terkasih untuk mengenal dunia kami. Oke, sudah ya? Sudah kan? Sudah tadi? Sudah. Silakan diberi tanggapan. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok lain? Ada ya, silakan benar. Bagaimana tanggapanmu terhadap hasil karya kelompok yang tadi? Ya, bagus Pak. Sudah bagus. Sudah sesuai struktur kan atau belum? Sudah Pak. Sudah ya, sudah sesuai dengan struktur ya. Baik. Nah, itu adalah hasil pekerjaan kalian ya. Itu adalah hasil pada pertemuan kali ini bagaimana kita telah mempelajari tentang bagaimana cara menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Nah, apakah kalian sudah paham tentang materi ini? Sudah paham ya? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Menurut kalian pada pembelajaran hari ini ada kendala-kendala tidak? Tidak ada ya? Tidak ada, semua lancar ya, semua lancar. Baik, selanjutnya silakan membaca refleksi pembelajaran pada pertemuan tadi. Sudah setelah kalian bagaimana refleksi ini, kegiatan-kegiatan apa saja yang telah kalian lakukan pada kesempatan kali ini dalam menyusun kerangka teks. Siapa yang mau membaca refleksi pembelajarannya yang telah kalian buat? Silakan ya, silakan nggak dibaca, berdiri nggak? Ya. Refleksi pembelajaran pada pertemuan 1. Refleksi pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kami mempelajari tentang bagaimana mempelajari caranya menyusun kerangka teks laporan hasil observasi dengan cara 1. Kelompok ini dijelaskan oleh Kak Ferry tentang contoh bagaimana menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. 2. Kelompok kami diminta oleh Kak Ferry untuk mengamati objek bunga mawar. 3. Kelompok kami diminta Kak Ferry untuk menyusun kerangka teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pengertian bunga mawar, klasifikasi bunga mawar, objek dan habitat bunga mawar, dan manfaat bunga mawar bagi manusia. Nah, baik, itulah refleksi pembelajaran kali ini yang telah dibuat oleh teman kalian. Baik ya, saya akhiri pembelajaran kali ini. Sekian, maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.